menjadi peacemaker. Nah, akhirnya bisa Tuhan pakai untuk bisa memiliki sebuah usaha yang sifatnya berkelanjutan. Kita bertemu lagi, Shalom. Kita bertemu lagi di podcast Redemption Production. Tetap bersama dengan kami, ada Bro Todi. Yes. Wah, luar biasa. Dan ini episode yang kedua bersama dengan ownernya sendiri, Pendeta Andi Pranoto. Ya, shalom Pak. Ya. Dia nih. Ini master bikers community dan go community dan apapun community yang ada di Bali. Beliau adalah Pastor Andi Prawira. Shalom Pak Andi. Shalom. Kita ketemu lagi ya, kita discuss lebih lanjut lagi ya. Nah, sebagai komunitas Pak, pasti kita punya members pasti banyak. Nah, sekarang kondisi pandemi saat ini, members kita tuh kan macam-macam Pak ya. Ada yang go surfing mungkin, go bike atau go dance dan segala macamnya, bahkan go riding dan segala macamnya, go bikers. Itu pasti punya problem. Biasanya pertama mereka berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Yang kedua, mereka tidak pernah keluar daripada grup ini. Kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Seperti itu. Karena memang ini pasti terjadi Pak, karena ini sudah 1 tahun lebih kita menghadapi pandemi ini. Permohonan minta tolong itu pasti banyak. Di dalam sebuah komunitas. Nah, kita sebagai orang yang dituakan di komunitas, bahkan yang diberikan kepercayaan fatherhood di komunitas ini, pasti mereka banyak yang bertanya, Pak, saya sedang begini nih, bagaimana solusinya ya Pak ya? Pak, saya sedang begini, apalagi kita nggak tahu. Kadang-kadang di members kita tuh kan biasanya ada di WhatsApp ya Pak, di grup gitu ya. Tahu-tahu grupnya berkurang 1. Bukan left, karena telah dipanggil Tuhan. Demikian juga dengan grup saya, pasti punya komunitas banyak nih di grup ini Pak. Ini sebulan itu Pak, setiap grup itu pasti ada yang mohon izin kita left si ini ya, karena sudah dipanggil Tuhan. Itu pasti ada Pak. Dan itu tidak lazim. Kenapa saya bilang tidak lazim? Karena pandemik lazimnya Pak. Jadi mereka semuanya dipanggil Tuhan karena kasus pandemik ini gitu. Nah, sekarang pasti kan ada efek lanjutnya Pak. Kalau mereka pergi, keluarganya gimana? Seperti itu. Pasti kan ada yang curhat sama kita. Aduh, ini begini gitu. Moga-moga kita sebagai orang yang dipercaya di komunitas, setidak-tidaknya kita punya rasa apa ya istilahnya ya? Rasa kasih juga kepada mereka dan kepikiran juga sih gimana ya caranya si ini supaya tetap bisa survive. Nah, sekarang yang pertanyaan kami yang bisa kita discuss pada saat ini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Andi Prawira di dalam menghadapi seperti ini Pak, karena ini sudah common banget, sudah umum kejadian terjadi, dan bahkan gereja pun juga merasakan hal yang sama, jemaatnya berkurang, tapi kan keluarganya masih ada. Nah, pasti keluarga tanya, Pak Gem nih saya bagaimana ya Pak Gem, aduh suami saya baru pergi gini. Nah, kita selain kita mendoakan mereka, kita juga pasti kan berpikir kan, aduh kasihannya ini ya, pasti kita berpikir untuk cari solusi. Nah, bagaimana yang Bapak lakukan dan apa yang terjadi dengan komunitas Pak Andi Prawira? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Peter. Jadi saya pikir kita perlu melihat lagi ya bahwa pandemi itu adalah sebuah bencana ya. Iya. Bencana bukan bencana gempa, bukan bencana tsunami, tapi bencana kesehatan. Nggak ada orang suka bencana ya Pak ya. Nggak ada. Ada orang suka bencana. Tapi pertanyaan yang kedua, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau dia mau kan bisa aja ini tidak terjadi. Kalau dia berkehendak kan ya terjadilah di Cina sana, jangan sampai di Indonesia.
Kita punya pendoa-pendoa luar biasa kan, jaringan doa dan lain sebagainya. Tapi Tuhan izinkan loh. Tuhan izinkan. Jadi ini yang pertama yang kita perlu melihat sebagai anak-anak Tuhan, yang saya sampaikan juga kepada para pemimpin-pemimpin di komunitas. Saya bilang, coba kita tidak hanya melihat virusnya yang berbahaya. Virus itu kan nggak bisa dilihat sama kasat mata, perlu pakai mikroskop kecil banget. Kenapa kita nggak lihat Tuhan yang besarnya ini? Allah yang besar ini yang mengizinkan ini terjadi. Dan mulai bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi? Dan Engkau izinkan aku ada dalam sebuah sejarah yang tidak akan saya lupakan. Mungkin anak-anak saya, cucu juga tidak akan melupakan. Kemana-mana harus pakai masker, dan mungkin mereka nanya, ada apa ini? Kok harus tutup muka saya setiap keluar rumah? Menjelaskannya itu juga mungkin tidak mudah untuk anak-anak. Tapi untuk diri kita sendiri, kadang-kadang juga mungkin kita juga bingung, tanya ini kenapa? Gitu. Jadi yuk saya bawa pemimpin-pemimpin di komunitas lebih melihat kepada yang maha besarnya ini, bukan yang maha kecilnya ini gitu ya. Kalau yang maha kecilnya kita lihat, takutlah kita, sedihlah kita, cemaslah kita, dan akhirnya macam-macam deh. Iblis sudah mulai masuk, menguasai pikiran kita, kita stres, kita depresi, akhirnya kita rentan terinfeksi. Maunya iblis kan itu. Tapi pemimpin-pemimpin yang anak-anak muda, saya bilang enggak, kita harus tangguh. Bagaimana melihat bahwa bencana ini sama dengan bencana-bencana yang sudah pernah kita responi, bencana yang terjadi di Lombok kemarin, di Gunung Agung, bencana yang paling parah kemarin, kita rame-rame ke Palu juga, lihat tsunami, orang mati bergelimpangan dan lain sebagainya. Jadi di balik ini semua, saya melihat bahwa Tuhan punya maksud sebenarnya. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya nggak tahu teman-teman yang lain, saya nggak tahu teman-teman yang ada di dalam gereja. Tetapi kita perlu meresponi ini, bahwa ini terjadi mengingatkan kita kepada Dia yang maha besar itu, yang mengizinkan, seolah-olah seperti membiarkan. Tadi Pak Peter bilang, sama Pak, saya juga gitu. Minggu lalu ada satu lagi teman, minggu kemarin juga ada lagi istrinya teman, minggu sebelumnya lagi orang tuanya teman. Wah, itu berguguran satu persatu. Ya. Tapi saya kemarin waktu habis motoran dari Black Lava, saya tanya sama para anak-anak muda ini, pemimpin-pemimpin muda ini. Saya bilang, kalau teman-temanmu, saudaramu ada yang banyak dipanggil Tuhan melalui pandemi ini, pernah nanya nggak sama Tuhan, kenapa saya sehat-sehat aja sampai hari ini? Kenapa orang tua saya baik-baik aja, kenapa saya hari ini masih bisa motoran dengan asik gitu? Jawaban sederhana saya bilang sama mereka, satu, Tuhan masih mau pakai hidupmu ke depan. Dari itu saya tantang mereka, post pandemi ini kamu punya mimpi apa? Untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya. Jadi saya karena kita ada di dalam gerakan, di dalam komunitas disaster response juga, selalu bencana kan memang terbagi tiga ya. Ketika bencana terjadi, yang ada adalah respon bencana. Ketika ada gempa, kita semua rame-rame datang, bawa logistik, bawa tenda, dan lain sebagainya. Demikian juga tahun lalu, 2020, ketika COVID pertama kali hit kita, dia pukul kita respon. Sembako di mana-mana, nasi gratis kemana-mana, kita lakukan hal yang sama juga. Kita kemana-mana naik motor, bawa nasi bungkus, kita bagi-bagi ke ojol, pinggir jalan kemana-mana. Bagi-bagi APD, karena itu respon bencana. Nah, saya bawa mereka melihat bahwa 2021 udah bukan respon, 2021 kita harus melihat bahwa kita udah mulai masuk di era recovery-nya. Jadi memang selalu bencana kan begitu. Ada respon bencana, ada recovery, ada development. Nah, recovery ini sekarang kita masuk di masa recovery, di mana orang sudah mulai dalam posisi stres cukup tingkat tinggi, depresi, karena tadi seperti Pak Peter bilang, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana mereka mengalami pemulihan? Bagaimana mereka mengalami recovery, baik secara jasmaniah, untuk makan, isi perut, dan lain sebagainya, dan juga secara emosional, secara jiwani, secara rohani. Jadi saya bilang, nah ini kalau yang udah sampai di posisi seperti ini,
kalau bukan kita, anak-anak Tuhan yang ada di barisan paling depan, yang akan dipakai Tuhan, siapa lagi gitu? Siapa lagi? Kita jangan sembunyi di kamar-kamar kita hanya untuk berdoa-berdoa, sembunyi di balik laptop gadget kita, kumpul-kumpul nge-zoom, berdoa-berdoa bareng. Berdoa salah, Pak Andi? Nggak salah. Itu nggak salah. Tapi kan kita udah, masa kita nggak berdoa sih? Pagi, siang, sore, malam pasti kita banyak waktu lah berdoa ya, selama stay at home. Tapi dunia lagi butuh sebuah action yang nyata, yang real dengan anak-anak Tuhan. Jadi di dalam bencana tidak ada lain yang Tuhan mau pilih selain anak-anaknya sebagai the frontliners. Karena dia menentukan kita. Aku memilih kamu, menentukan kamu. Menentukan kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa, memilih kita menjadi imam sekaligus raja. Saya bilang kalau konteks imamat raja ini, imam dan raja pada masa itu, Alkitab ditulis, imam dan raja itu nggak pernah berdiri di belakang, imam dan raja itu berdirinya di depan. Imam mimpin umat, raja mimpin perang, kan gitu. Nah, sekarang ini fungsi imam dan raja lagi main nih. Fungsi imam bagaimana kita menjawab kehausan rohani, fungsi raja kita menjawab peperangan, peperangan terhadap sakit penyakit. Apa yang kita mesti lakukan? Nah, saya pikir kalau semua anak-anak Tuhan menyadari hal ini, akan hadir ide-ide kreatif di tengah-tengah pandemi ini. Pasti ya, akan lahir ide-ide kreatif. Setiap komunitas, saya bilang, berdoa, cari hati Tuhan. Tuhan mau buat apa di tengah-tengah komunitasku? Karena Tuhan bilang, aku akan menentukan kamu, aku menentukan kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pertanyaannya sederhana. Kemana terangmu kamu mau bawa di tengah-tengah pandemi ini? Itu pertanyaan sederhana. Nah, jadi di masa recovery ini, pertama tentu berdoa sudah pasti. Kemudian masa recovery kita lihat, yang lalu dengan sembako aja nggak cukup. Karena kan kita juga punya kekuatan terbatas ya Pak ya. Kalau kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi nasi bungkus terus. Orang ini bukan cuma butuh sembako, mereka butuh sesuatu yang bisa sustainable gitu loh, yang bisa sustain, berkepanjangan, berkelanjutan dalam kehidupannya. Jadi salah satu sekarang ini di dalam masa recovery yang saya dorong, kebetulan saya juga punya komunitas namanya social enterprise. Nah, social enterprise ini masuk di dalam masa recovery ini. Ngapain? Mereka melatih UMKM, Pak. Jadi kita masuk di setiap komunitas-komunitas, orang percaya, orang belum percaya, itu untuk mengeksplor jiwa wirausaha mereka. Jadi kita punya modul, ada modul-modul yang kita pakai melatih selama 2 minggu, bagaimana mengeksplorasi wirausaha mereka. Kalau orang-orang keren bilang pelatihan microloan. Ini tidak hanya sekedar microloan, ini tidak hanya bicara tentang memberi loan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi membangun hubungan dengan orang-orang yang membutuhkan sebuah tatanan kehidupan baru. Dia udah bukan lagi orang travel, bukan lagi orang hotel, bukan lagi orang di dunia pariwisata yang di PHK, yang bangkrut dan lain sebagainya, tapi menjadi sebuah ubahan baru bersama-sama dengan kita, memulai sebuah usaha baru. Bagaimana mereka mensyukuri bahwa gaji mereka yang dulu mungkin jutaan, sekarang ini hanya bisa sekian dalam sebulan, tetapi mereka mengusahakan sebuah usaha baru yang disertai rasa syukur. Makanya komunitas ini ketika kita sudah melatih UMKM bersama dengan mereka, mereka akan di screening yang tidak bolos, yang selalu ikut dengan baik, dan ada komunitas, komsel lah bahasa kita ya Pak ya. Ada komsel yang menjadi screening di situ. Itu yang kita latih cuma 2 hal, komitmen dan ketaatan. Kalau dia taat dan dia komit di dalam komsel tersebut, kita mau coba cari teman-teman yang mau support soft loan-nya. Support soft loan-nya untuk mereka start mulai usaha baru mereka. Siapakah mereka? Siapa-siapa aja Pak. Seperti tadi Pak Peter bilang, ada yang orang yang di PHK. Bahkan kemarin kita masuk di lokalisasi di Pantai Sanur. Kemarin saya udah cerita sama Pak Andi itu. Kita masuk ke lokalisasi Pantai Sanur Pak. Hampir 40 PSK yang kita latih, 20 lebih akhirnya alih profesi. Puji Tuhan. Alih profesi. Kami kaget Pak, dari 20 itu ada 2 germo alih profesi Pak. Germo, yang tadinya jualan orang, sekarang jualan yang satu jualan nasi, yang satu jualan keripik Pak.
Oh, luar biasa. Dan yang jualan keripik ini sangat diberkati Tuhan karena dia pintar, dia jualannya juga lewat online. Lancar, permintaannya banyak. Memang keripiknya enak. Kapan-kapan kalau pada bapak-bapak main ke Bali, saya suguhin keripiknya dia. Enak keripiknya. Saking banyaknya permintaan, akhirnya ada 2 bekas anak buahnya yang dulu dia jual, itu dia pekerjakan di usaha keripiknya dia. Oh, gitu. Dia tarik untuk pegang cabang, Pak, di wilayah lain di Denpasar. Untuk pegang cabang. Oh, buat saya ini udah bukan kita, Pak, ini Tuhan yang bekerja. Betul. Udah, it's not us, itu ini udah bukan kita lagi gitu. Betul. Bagian kita hanya bagaimana kita mau ada di sebelah mereka. Iya. Seperti tadi saya bilang, menjadi imam dan raja ada di front line di tengah-tengah bencana ini. Berpikir bagaimana orang-orang ini bisa punya kehidupan yang berkelanjutan. Kita bilang sama mereka, kalau saya datang bawa sembako terus buat kamu, itu nggak sehat. Iya. Itu nggak sehat. Kita nggak mau melatih kamu menjadi orang yang duduk manis, tunggu-tunggu sembako datang. Enggak, kamu diciptakan sama Tuhan tidak cacat. Iya. Kamu utuh. Kamu punya banyak hal yang kamu bisa kerjakan bareng-bareng. Mau nggak ikut pelatihan ini? Pelatihan ini kita beri nama usaha tambah penghasilan, Pak. Usaha tambah penghasilan, UTP. Jadi saya punya komunitas yang namanya Social Enterprise. Nah, ternyata ini dipakai Tuhan di tengah-tengah bencana pandemi ini. Di masa recovery ini. Komunitas ini sekarang yang maju, Pak. Nah, anak-anak motor ada yang kontribusi. Kontribusinya apa? Kontribusi peserta. Jadi ada anak-anak motor yang kerjanya dulu di satu coffee shop dan lain sebagainya tutup, akhirnya kita suruh ikut gabung di sini. Mereka mulai belajar jual-jualan kopi roastingannya orang, jadi ambil dari kampung, mereka roasting di tempat temennya, jualan online, anterin sendiri. Jadi banyak, Pak, banyak ide-ide yang bisa muncul ketika kita memang betul-betul mau bawa mereka. Nah, di masa recovery ini, hal yang paling pentingnya itu adalah ketika mereka sudah mulai berwirausaha, kami ada sebuah komunitas namanya kelompok tumbuh bersama atau komunitas tumbuh bersama. Nah, ini orang-orang yang sudah lulus dari pelatihan, modul-modulnya sudah selesai, bahkan modul kita bersertifikat. Dan pelatihannya ini offline dan online hari-hari sekarang, Pak. Puji Tuhan, tim kami di Social Enterprise bisa melakukan ini secara online. Kapan-kapan kalau Pak Andi memang komunitasnya membutuhkan, nanti Ika bisa dihubungi buat pelatihan secara online, Pak. Kami udah melatih sampai ke Kalimantan, sampai ke Sumatera, sampai ke Timor Leste, Pak. Ada komunitas di Timor Leste, anak-anak Tuhan yang mau. Jadi kami ada 2 pelatihan, training for trainers. Jadi melahirkan the next trainers di setiap kota, atau pelatihan langsung kepada komunitas yang membutuhkan. Tapi untuk yang jaraknya jauh, kayak di Sulawesi kemarin, ada beberapa yang di daerah-daerah cukup rural ya, Palu yang agak ke dalam, Bugis yang agak ke dalam, itu pemimpin-pemimpin misinya akhirnya kita perlengkapi, supaya mereka bisa melatih orang-orang yang sedang mereka layani, Pak. Iya. Di tengah-tengah pandemi ini. Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Cuma satu, bagaimana mereka dengan anugerah yang Tuhan berikan, tubuh jiwa roh yang sempurna, akhirnya bisa Tuhan pakai untuk bisa memiliki sebuah usaha yang sifatnya berkelanjutan, sustainable di dalam kehidupan mereka. Karena saya pikir kalau masuk di dalam masa recovery, ini adalah masa recovery buat mereka, buat kita juga, gitu kan. Nah, jadi tidak lepas, balik lagi kalau teman-teman lihat gambaran tadi, tidak lepas, selalu ada proses disciple making-nya melalui kelompok tumbuh bersama, termasuk di wilayah yang tadi Pak Andi bilang, di daerah pulau tetangganya Pulau Bali ini, yang di sana sudah banyak orang terbuka, Pak. Iya. Jadi ada 2 desa, salah satu desa itu kita coba explore, karena kan kalau sesudah bencana ini kita mau coba yang di recovery itu ada 2 hal, sumber daya manusianya sama sumber daya alam. Iya. Bagaimana mereka memanfaatkan hal-hal sekitar mereka untuk mereka bisa eksplor dan tingkatkan dan bisa hasilkan income buat mereka. Jadi di sana ada jambu mete, kemudian ada eukaliptus, kemudian ada kopi, ada coklat, yang sekarang hari ini mereka sampai ke
kepada menghasilkan hasil-hasil robusta yang bagus, dark coklat yang bagus, itu mereka udah bisa sendiri kan, udah bisa jualan. Nah, sampai di situ saya pikir perlu untuk tetap ada memaintain hubungan dengan mereka. Nah, bagaimana memaintain hubungan dengan mereka? Kita masukkan di dalam sebuah komunitas namanya kelompok tumbuh bersama. Nah, di dalam kelompok tumbuh bersama inilah nilai-nilai ini kita share kepada mereka. Nilai-nilai kebenaran, bagaimana berbisnis yang respect terhadap orang tua dan lain sebagainya, respect terhadap keluarga, terhadap suami, jujur di dalam berusaha, seperti itu. Banyak hal yang kita bisa membangun karakter mereka di tengah-tengah bisnis yang baru mereka usahakan. Mungkin itu dulu. Ya, baik, kita masuk ke sesi kedua nanti sebentar ya Pak. Ya. Pak Andi, Ya, Pak. untuk kita masuk lagi setelah yang satu ini ya Pak Andi Ya, ya. boleh Pak. Oke. Baik, kita masuk ke sesi kedua dari pembicaraan kita yang sangat seru tadi, apa yang sudah diceritakan oleh Pak Andi Prawira. Dan ini adalah bukan sebuah cerita biasa, tapi benar-benar cerita yang luar biasa, karena di tengah-tengah kesulitan masih bisa memotivasi orang sehingga orangnya bertobat dan orangnya itu berniat dengan pertolongan Tuhan merubah hidupnya sehingga dia melakukan sebuah pekerjaan. Dan akhirnya dia merekrut anak buahnya sendiri, bekas anak buah sendiri untuk melakukan pekerjaan itu. Bahkan sekarang mereka berhasil dan anak buahnya dijadiin yang pegang cabang daripada usaha tersebut. Walaupun usahanya kuliner, makanan, tapi bukan hanya walaupun. Itu kalau bukan karya Tuhan dan kemauan orang itu sendiri untuk maju, ya nggak akan bisa terjadi ya nggak bro ya. Luar biasanya Yang luar biasa. bisa sampai alih profesi. Alih profesi. Iya. Itu kan memang hidup ini kadang-kadang memberikan kita sebuah tantangan. Iya. Di mana tantangan itu membuat kita menghadapi sebuah pilihan, mau tetap terjun ke dalam jurang atau mau ngambil jalan lain yang bisa melewati jurang tersebut, gitu kan? Nggak pernah kepikir bahwa pandemi ini malah jadi titik baliknya dia. Betul. Dan sudah banyak contoh orang yang tadinya mentok di usaha sebelum pandemi, pas pandemi dia buka usaha baru dan sukses. Nah, kita sudah pernah datangin orang mereka ini ya. Episode awalnya Pak ini. Oh iya, betul. Nah, di episode kalau Anda menonton vlognya Redemption ini, kita ada episode di awal. Itu ada kesaksian orang di mana mentok dengan usahanya. Tapi pas pandemi dia buka sebuah usaha baru dan akhirnya orang mencintai usaha tersebut. Orang-orang pada datang dan berjalan gitu. Di dekat rumah saya juga ada, nggak tahu kepikiran apa-apa, tiba-tiba dia buka bakery aja. Dia sewa ruko buka bakery. Bakerynya rame, gitu. Nah itu dia. Memang kadang-kadang orang nggak kepikiran lah seperti itu. Nah sekarang kita mau tahu nih, di balik sebuah kesuksesan, di balik sebuah keberhasilan itu ada sebuah rahasia, ya. Rahasia dan rencana. Tidak mungkin ada rahasia kalau tidak ada rencana. Tidak mungkin ada rencana, tapi harus tetap rahasia. Karena ini adalah dapurnya. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, masa dapur kita simpen sih? Jangan kasih tahu. Ini kan rahasia pelayanan kita loh. Jangan sampai orang lain tahu. Nggak jadi berkat dong kita. Ini kita bukan paksa nih Pak Andi. Tapi sharing dong. Di balik semuanya itu rencana Pak Andi selanjutnya ke depan bersama dengan para komunitas yang telah diselamatkan dan telah diangkat ini, apa sih Pak yang akan Bapak lakukan? Silakan Pak Andi. Ya, makasih Pak Peter. Yang pertama, nggak boleh pelayanan disimpan sendiri ya Pak. Betul. Ya. Pelayanan nggak ada rahasia ya Pak ya. Iya. Karena itu kan bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Betul.
Kita ini siapa sih? Kita cuma alat aja di tangannya Tuhan. Iya. Ntar lagi jadi debu tanah juga kan gitu. Iya. Betul. Yang bilang sukses, yang bilang gagal ya beliau lah, dialah nanti Tuhan sendiri. Itu yang saya tanamkan juga kepada pemimpin-pemimpin saya. Saya bilang jangan kejar pujian, jangan kejar pengakuan. Kejar mahkota nanti di surga di mana tangan Tuhan sendiri taruh mahkota itu di atas kepala kamu. Itu indahnya. Nah, jadi mengenai konteks yang kita bahas tadi, baru kemarin di anak-anak motor kumpul, saya tanya sama mereka, gitu loh. Saya tanya sama mereka. Saya bilang, saya tanya dong, pandemi ini, COVID ini buat kalian semakin tangguh atau semakin lemah? Mereka semua teriak, tangguh. Good, saya bilang, bagus. Karena memang mental yang sehat, rohani yang sehat, itu harus mengakui bahwa COVID ini, pandemi ini buat kita jadi semakin tangguh. Bukan semakin lemah. Itu penting soalnya, kita mau memulai sesuatu, itu penting banget. Kalau enggak, wah repot. Kita mau bicara apa tentang masa depan post pandemi ini, pasca COVID ini? Kalau kita nggak yakin bahwa kita adalah pribadi yang tangguh. Jadi saya juga merasa bahwa proses yang kita alami selama hampir 2 tahun ini justru sebenarnya membuat kita jadi semakin tangguh. Kita semakin dekat dengan keluarga, kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin transparan apa adanya di hadapan banyak orang, karena kita nggak ada orang udah bisa menyembunyikan dirinya lagi sebagai sesuatu di tengah-tengah pandemi ini. Ya. Hanya ada 2 jenis orang yang kita bisa lihat, orang yang peduli atau tidak peduli di tengah-tengah pandemi ini. Sampai muncul istilah baru sekarang kan katanya, ada 2 tuna baru Pak di masa pandemi ini. Selain tuna rungu, tuna netra dulu, proses COVID ini melahirkan 2 tuna baru. Apa itu Pak? Tuna empati dan tuna peduli Pak. Ya. Ada begitu banyak orang yang nggak punya empati. Ya masa bodoh. Kalau gue mau lepas masker kenapa emang? Gitu. Kalau aku nggak mau nyuntik ya kenapa emangnya? Gitu. Kan empatinya nggak ada. Dia nggak sadar bahwa dia nggak pakai masker itu bukan masalah dia aja, masalah kita juga orang lain kan gitu. Betul. Nah ini yang kayak gini-gini saya tanamkan hal sederhana, kita tanamkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Walaupun kalian anak-anak muda, kalian harus jadi role model kemana-mana. Prokes itu harus tunjukkan. Karena Tuhan bilang, kasihi aku, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi pakai masker itu hukumnya saya bilang. Hukumnya adalah kita mengasihi sesama dan mengasihi diri kita sendiri. Itu gunanya pakai masker. Jadi mereka, jadi kita sharing firman, khotbah singkat tentang masker, bisa ada ayatnya yang memberi kekuatan kepada mereka juga. Iya. Ada kebenaran yang mencatat itu tentang apa gunanya kita prokes. Hari ini kita lihat firman ini menjadi kekuatan, saya bilang gitu, sama mereka. Jadi COVID harus buat kita semakin tangguh. Kalau enggak, kita nggak bisa melihat ke depan nih Tuhan mau buat apa sih. Firman Tuhan bilang, dia bilang, lihatlah, aku akan melakukan segala sesuatu baru. Segala sesuatu yang baru. Nah yang baru itu apa? Itu yang perlu kita selidiki. Artinya ada waktu-waktu sekarang ini stay at home, work from home, kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Untuk bisa menemukan apa sih Tuhan yang baru yang engkau mau lakukan. Gitu. Jadi saya banyak sesi-sesi Zoom minta saya bicara tentang transformasi kota, transformasi sosial. Saya bilang, kita nggak bisa buat transformasi kota. Kita nggak bisa mentransformasi sebuah keluarga, transformasi sebuah komunitas. Hanya Tuhan yang mampu. Tapi, Tuhan akan melakukan transformasi melalui the transformer. Nah, kamu dan saya inilah yang harus merelakan diri menjadi the transformer. Betul. Makanya tahun 2021 masuk di era recovery bencana COVID, kita mencanangkan tema The Year of the Real Transformer. Jadi tahun di mana hanya transformer sejati yang akan mampu memenangkan peperangan dengan COVID ini. Transformer sejati nggak pernah pikir dirinya sendiri. Kalau perlu
babak belur seperti film-film Transformer kan babak belur mereka ya. Iya. Kadang-kadang Optimus Prime juga udah setengah mati, udah putus-putus tangannya gitu. Tapi dia nggak peduli, yang penting dia bisa selamatkan dunia. Demikian juga kita. Ayatnya itu tadi. Aku akan menjadikan kamu terang bagi bangsa-bangsa. Kamu adalah umat pilihan. Iya. Bangsa yang terpilih. Jadi imam dan raja itulah the next transformer untuk kita bisa mentransformasi kota pasca pandemi ini, post COVID ini. Bukan kebetulan kalau pemerintah nggak tahu hikmatnya dari mana, buat saya sebenarnya tema ulang tahun RI tahun ke-76, kebetulan kita sekarang masuk di bulan Agustus, saya senang banget temanya. Mungkin bapak-bapak ingat ya temanya apa tahun ke-76 tahun. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wow, buat saya itu alkitabiah banget. Saya bilang kemarin sama pemimpin-pemimpin, kalau kamu udah merasa dirimu tangguh, karena diproses oleh COVID, oleh bencana pandemi sedemikian rupa, tapi kita bisa menjadi lebih tangguh, berdiri tegak sebagai laki-laki yang siap dipakai Tuhan. Nah sekarang pertanyaan kedua, Indonesia tumbuh. Apa yang mau tumbuh? Itu pertanyaan kedua yang mesti kita jawab. Dan harus dijawab oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita mau lihat sebuah pertumbuhan, sebelum tumbuh, kita harus pilih dulu dong, benihnya harus benih unggul, kan gitu. Iya. Nah artinya yang ditanam di Indonesia harus benih kebenaran, supaya yang tumbuh adalah kebenaran, yang bisa berbuah-buah dan buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Harus tumbuh itu di ulang tahun ke-76 pasca COVID ini. Nah, kalau ini semua gereja-gereja bisa bersatu, gereja yang dalam artian bukan sinodal ya, gereja yang adalah kita-kita ini sebagai gereja bisa bersatu. Komunitas lah ya Pak Todi ya, motor mau apa, ini bisa bersatu, menyadari ini, para peacemaker bisa menyadari ini. Berbahagialah kamu pembawa damai, karena kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Artinya kita ini adalah the peacemaker. Kalau kita bisa bersatu, menyadari bahwa yuk kita rela menjadi benih unggul yang akan ditanam di bangsa ini. Benih artinya kita rela mati. Kita rela busuk untuk bisa akhirnya orang lain melihat sebuah pertumbuhan baru. Pertumbuhan baru muncul dengan buah-buah yang ranum yang bisa dinikmati oleh the next generation kita. Nah, jadi ini yang saya bilang kita perlu satukan hati di dalam doa kita. Minta sama Tuhan, Tuhan post pandemik ini, post COVID ini, sesuatu yang baru yang Engkau hendak lakukan itu apa? Mau kita di setiap kota, mau kita di wilayah, di daerah, atau kita di luar negeri, dimanapun juga kita berada, yang mengaku sebagai anak Tuhan harus menjadi peacemaker, pembawa damai, yang akhirnya kita bisa melihat bagaimana kita dipakai Tuhan menjadi pengubah bagi setiap komunitas, baik keluarga, dimulai dari keluarga sampai kepada kota. Dan Tuhan akan menyertai kita dengan segala hikmatnya. Kemarin kita simpulkan, Senin kemarin kita simpulkan satu hal sederhana. Di kepala dan di hati semua pemimpin-pemimpin muda, mereka udah mulai stres juga dengan PPKM yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Jadi saya bilang, yuk kita buat satu statement sederhana. Jesus is enough for me. Nggak minta yang lain, kita cuma minta Yesus itu ada di dalam hidup saya, udah cukup. Kenapa? Next, apa yang kita lakukan, dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Dari itu saya challenge mereka, mimpimu apa post pandemi ini? Mimpimu apa pasca pandemi ini? Kalian harus punya mimpi untuk bangsa ini, untuk adik generasimu, untuk orang-orang di luar sana, di luar rumah kita. Bukan cuma hanya berpikir tentang bagaimana saya bisa kembali kerja, saya udah di PHK, ya itu penting ya. Saya pikir memang itu pergumulan, itu penting juga. Tetapi kita lihat lagi seperti di awal tadi, kalau Tuhan mau cegah COVID ini tidak terjadi, dia bisa cegah, mungkin dengan jentikan jari aja tidak terjadi kan. Tapi kalau dia mau ini terjadi, sebenarnya inilah sesuatu yang baru itu, di mana kita semua sebagai anak-anaknya mau dikumpulkan dan Tuhan mau pakai kita.
Ya. untuk menjadi sesuatu yang baru. Yang lama udah nggak ada, Pak. Ya. Kita udah nggak bisa pakai pola-pola pelayanan gaya jadul lagi, gaya sebelum COVID, gaya Ya, sebelum betul. pandemi. Saya bilang sama pemimpin-pemimpin saya, anak-anak muda, jangan lagi pakai cara-cara sebelum pandemi, sebelum COVID. Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Kita nggak bisa lagi pakai cara yang lama. Pengalaman saya dulu sebelum COVID seperti ini, oh nggak bisa, udah nggak ada lagi, itu udah basi. Betul. Itu udah basi, Tuhan udah nggak mau pakai itu. Loh, Tuhan mau buat sesuatu yang baru, oh kita mau pakai yang lama, kan gitu kan. Hanya karena alasannya, pengalaman saya dulu di situ saya bisa sukses gitu. Nggak ada. Kesuksesan adalah sesuatu yang baru juga yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi kalau Pak Peter tanya planning ke depan apa, ya planning ke depan adalah apa yang kita sedang kerjakan sekarang, bagian-bagian mana yang sudah teruji Roh Tuhan sedang bekerja, di situ yang kita concern, Pak. Kita fokus di situ untuk memultiplikasikannya. Keren. Baik pelayanannya, baik gerakannya maupun juga pemimpin-pemimpinnya, Pak. Di mana Roh Tuhan, yang di mana di situ tidak bertumbuh dan berkembang, kita skip, kita taruh di samping. Bisa jadi ya Tuhan juga belum mau juga dulu ada di sini, mau fokusnya di sini. Nah, jadi sekarang kalau hal yang sustain ini sedang berjalan, bagaimana mereka bisa memiliki kehidupan yang berkelanjutan melalui pelatihan, saya fokus di situ. Kemudian fokus kepada bagaimana mengedukasi orang merubah pandemi menjadi endemi. Jadi sekarang COVID udah bukan musuh lagi. COVID udah menjadi sahabat. Nah, bagaimana anak-anak muda tampil menjadi role model, anak-anak motor nanti kita campaign. Campaign. Kalau kamu mau mulai merubah pandemi jadi endemi, artinya kita udah mulai harus bisa bersahabat dengan COVID. Ya udah, ayo kita jalan keluar. Tapi prokes dijaga. Udah vaksin belum? Udah vaksin belum gitu. Puji Tuhan di tempat kami, baik yayasan maupun warung kopi, staff semua 100% sudah vaksin. Ini tanda bahwa kita mau obey sama Tuhan, kita mau obey sama pemerintah yang Tuhan izinkan. Selebihnya kita bisa jadi berkat buat banyak orang karena kita sudah vaksin. Nah, kesadaran untuk vaksin ini yang kita mesti bisa dorong mungkin dengan campaign-campaign kita supaya bisa tercapai lah rencana 70%, mungkin 75% populasi di Indonesia akhirnya sudah berhasil vaksin. Artinya ya sudah, Pak, kita sudah hidup dengan herd immunity, berarti kita sudah ada di shifting dari pandemi ke endemi. Nah, bagaimana anak-anak muda kita ajak campaign melalui komunitas-komunitas yang ada. Jadi kita mungkin akan belusukan lagi, masuk ke desa-desa, masuk ke komunitas-komunitas. Kita bawa vitamin C, kita bawa vitamin D barangkali, tetap bawa masker, bawa hand sanitizer, terus bawa pamflet-pamflet, brosur-brosur sederhana. Mari kita rubah pandemi menjadi endemi, dimulai dari saya. Saya mulai ada kesadaran. Jadi bagaimana memaintain kesehatan dan lain sebagainya. Masih sesuatu yang tidak terlalu jelas, Pak Peter. Karena saya tidak mau mendahului apa yang Tuhan mau kerjakan. Tetapi satu hal yang pasti adalah Tuhan minta kerelaan diri kita untuk siap dipakai oleh Dia. Bukan hanya berpikir bagaimana mengembalikan ibadah hari Minggu supaya jadi rame lagi. Betul. Kan gitu. Bagaimana domba-domba saya jaga ini gara-gara live streaming yang dilihat live streamingnya gereja tetangga, bukan gereja saya gitu. Maksudnya jemaat saya jadi berkurang. Gitu loh. Kan sedihnya kan di situ, Pak. Pikirnya hanya membesarkan diri sendiri aja, padahal ini kita perlu belajar bahwa masa pandemi ini Tuhan nggak bicara tentang diri kita sendiri, Tuhan bicara tentang orang lain. Di mana Dia mau pakai kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu yang Tuhan izinkan gereja di hit juga, mengalami juga benturan, supaya kita buka mata gitu loh. Oh, ini waktu di mana hukum yang terutama kita praktekkan, love God, love people. Iya betul, love God, love people, Wah, keren, bro. Ada mau apa yang love God, love people. Itu juga yang akhirnya Motorcycle Ministry itu pengen kita harus bisa tampil ke masyarakat. Nah, ini kan pemerintah juga lagi mendorong supaya ada percepatan vaksinasi ya. Nah, Motorcycle Ministry
ngasih ide ke, kan kita juga sempat ditanya ada ide apa buat kita nih kelompok-kelompok sosial yang mau siap bantu, padahal kan nggak selalu harus makanan terus, sembako terus ya. Kita harus ikut merespon bahwa percepatan vaksin COVID itu harus ada. Nah itu yang akan kita mau buat segera juga gitu, karena bukan cuma di daerah ya, Jakarta pun masih banyak loh Pak, Banyak. yang belum. Nah itu yang kita mau tampilkan nih dalam waktu dekat. Oh keren. Oh bagus. Jadi ada kepedulian ya, Ya. sehingga melakukan sesuatu ya. Memang untuk menumbuhkan kepedulian itu harus diperlukan pengertian dulu Pak. Saya dulu nggak mau vaksin Pak, waktu tahun lalu waktu vaksin belum ada. Pas dibilang vaksin saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak ngerti vaksin itu apa. Gitu. Tapi setelah saya mengerti bahwa vaksin itu kita dimasukkan virus supaya tubuh kita mengerti ada virus, sehingga dia membuat sebuah peta pertahanan sendiri. Sehingga di saat virus yang benernya datang, tubuh kita udah siap kan, seperti itu kan. Nah dulu kan nggak ada pengertian seperti itu Pak. Ngapain vaksin kayak zaman dulu lagi? Ya udahlah, kalau saya berdiri di antara orang udah divaksin, saya juga sehat artinya. Jadi biarin aja gitu. Iya. Nah, tapi semenjak ada informasi seperti itu Pak, udah sekarang udah lunas Pak, 2 kali selesai. Gitu. Nah, memang informasi-informasi yang jelas itu penting Pak kita kasih tahu. Nah, kita sebagai komunitas kita wajib memberikan informasi-informasi yang very simple, sehingga membuat orang itu mengerti dan akhirnya dia menerima. Sama kayak kita melayani Tuhan, datang ketemu orang, terima Yesus, terus juru selamat, siapa Yesus? Mana ngerti dia? Tapi kalau kita kasih tahu, akhirnya dengan sadar dia bilang, oh saya mau dong sama Yesus. Nah, itulah dia, gitu ya kan ya. Kayak gitu. Sama dia kayak tugasnya motorcycle sekarang juga punya panggilan akan memberikan informasi, bahkan vaksin tadi ya bro ya, bahkan melakukan vaksin juga gitu. Kayak teman-teman saya anak-anak komunitas VW Pak, mereka sudah buat Pak VW, gabung dengan sebuah yayasan. Nah, memang sekarang tugas komunitas begitu. Mungkin saya rasa juga dari komunitasnya Bapak juga bisa tuh Pak mengajukan lalu membuat sebuah program vaksinasi untuk itu. Yang penting kita mensupport pemerintah mempercepat program vaksinasi sehari 1 juta. Iya kan, sehingga dalam setahun seluruh orang Indonesia sudah tervaksin gitu. Nah Pak Andi, monggo Pak Andi ada yang karena Pak Andi Prawira ini yang saya lihat dia taat dulu sama Tuhan, sehingga perubahan-perubahan yang ada dengan pandemik ini nggak begitu susah bagi Pak Andi untuk bisa membaca dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, sehingga dia bisa udah masuk recovery, bukan lagi masuk ke tanggap bencana gitulah. Ya, recovery. Ini yang saya juga belajar di Pak Andi Prawira cara-caranya. Oh ini memang kita harus siapkan banyak orang nih untuk komunitas-komunitas ini. Bagaimana sih caranya untuk mereka bisa bangun dalam situasi kayak gini? Nggak mudah loh Pak, mengubah wanita malam atau garmo-garmo itu, ubah profesi itu nggak mudah. Biasa 1 bulan 15 juta udah dapat di dompet gitulah. Sekarang belum tentu 5 juta dapat gitulah dalam situasi kayak gini. Tapi melalui pelatihan yang Pak Andi Prawira buat itu, dari timnya Pak Andi Prawira buat itu, akhirnya dia berubah mindsetnya. Oh iya ya, saya nggak harus pegang 15 juta, 5 juta aja udah bersyukur gitu sih. Yeah. Yang penting ada kepuasan di hatinya dia untuk dapat dekat dengan Tuhan penciptanya gitu sih. Itu yang saya lihat, wah ini luar biasa nih komunitasnya Pak Andi Prawira dalam membangun komunitas-komunitas yang lain ini Pak, luar biasa Pak. Ya, Pak Andi, ada yang mau disampaikan Pak untuk yang terakhir Pak, menutup sesi kita hari ini? Ya, saya pikir siapapun juga kita yang mendengar, menonton, saya nggak tahu apakah itu orang dari satu kaum atau iman yang sama atau berbeda. Saya berharap apa yang kita sharingkan ini tidak bicara tentang satu latar belakang iman aja. Ini bicara tentang sebuah responsibility, ini bicara sebuah tanggung jawab. Jadi saya sering bilang sama anak muda, saya bilang orang beragama belum tentu bertuhan. Betul. Tapi kalau orang bertuhan pasti dia punya agama. Iya.
Karena cara dia mengekspresikan Tuhannya itulah dari ketaatannya dia beragama. Jadi kita mau agama apapun juga, nggak ada agama yang Tuhannya memerintahkan kejahatan ya. Iya. Demikian dan lain sebagainya. Berarti itu salah gitu loh buat saya. Saya pribadi melihatnya ya ke kacamata saya loh. Jadi kita semua perlu disatukan, satu hati, satu pikiran, satu visi untuk membangun kembali bangsa kita Indonesia yang nyaris hancur, nyaris bangkrut karena masalah pandemi ini. Jadi pertanyaannya sederhana sebenarnya sih Pak. Kalau bukan saya siapa lagi, itu aja. Betul. Kalau kita buat pertanyaan sederhana seperti itu akan menyadarkan kita, membangkitkan semangat kita gitu. Oh ya, berarti saya juga perlu ada kontribusi. Kontribusi kita mungkin tidak besar ya, tidak perlu harus 2 triliun ya. Jadi kontribusi kita tiap hari berdoa aja, tiap hari peluk orang, tiap hari datang bawa sesuatu aja buat orang itu udah kontribusi namanya. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Mulailah dari diri kita sendiri. Siap. Untuk iya. Baik, saya akan tutup dengan sebuah quote. Saya dapat quote di ini. Saya mau copy perkataannya Pak Andi Prawira. Ya. Apa betul nggak? Apa? Be a transformer. Ya. Blessed to be blessed. Ya. Amin ya Pak. Ya. Oke. Pak Andi Prawira, terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Andi Prawira. Terus Pak Andi Prawira, terima kasih. Tuhan Ya, berkati. Pak Prawira, Terima kasih. atau di Tuhan berkati. Kita bertemu lagi di podcastnya Redemption Production yang baru lagi akan datang. ya. God bless. Terima kasih. Bye Pak. Bye. Bye.